Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita mendalami kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu. Saat ini kami belajar dari kitab suci-Mu, mendalami kebenaran firman-Mu. Kami terbatas adanya, ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu, agar kami mengerti kebenaran firman yang diteburkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita baca Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri jaminan itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saudara sekalian, bacaan kita saat ini adalah bacaan yang sangat menarik, sebab ini menyangkut realitas kehidupan kita, di mana kita sering berhadapan dengan orang-orang yang bekerja dan mereka harus diberikan upah. Tema khotbah kali ini, jangan menahan upah. Saudara, jika Anda sudah sepakat dengan seseorang, ya, Anda sepakat, Anda bekerja di situ dan dibayar. Bagaimana perasaanmu ketika tiba waktu pembayaran, engkau tidak dibayar? Upahmu tidak diberikan oleh orang yang telah membangun kesepakatan denganmu. Bagaimana reaksimu terhadap orang itu? Saya bisa pastikan Anda pasti marah. Anda pasti marah, dan ekspresi orang yang sedang marah itu berbeda satu dengan yang lain. Ada orang yang melampiaskan kemarahannya dengan kata-kata yang kasar, ya, kata-kata yang kasar. Ada juga yang mengekspresikannya dengan mengeluarkan kata-kata makian. Ada yang mengekspresikannya dengan memberikan ancaman. Ketika dia berada di puncak kemarahannya, dia mengancam. Dan ada juga yang mengejar dengan membabi buta, menggunakan pedang, seolah-olah dia mau membunuh orang yang telah menahan upahnya. Saudara, mengapa manusia pada umumnya marah ketika upahnya itu ditahan, ketika upahnya itu tidak dibayarkan kepadanya? Jawabannya sederhana, karena kita manusia. Kita diciptakan akal budi tetapi juga perasaan. Nah, perasaan yang tersakiti itu melahirkan reaksi yang negatif. Manusia itu punya harapan. Jadi saat bekerja, dia dipenuhi dengan harapan akan mendapatkan bayaran sebagai upah dari pekerjaannya itu. Nah, ketika upah itu tidak dibayar, harapannya itu otomatis hancur. Dan orang yang hancur harapannya, dia sakit hati, dia kecewa, dia marah besar. Jadi menahan upah itu sebenarnya melukai. Mengapa? Karena menahan upah itu menghancurkan harapan. Musa di dataran Moab mengingatkan umat Israel tentang hal ini. Semuanya itu ditulis oleh Musa dalam kitab Ulangan. Dan kita tahu bersama kitab ini ditulis tahun 1405 sebelum Masehi, ditulis oleh Musa sendiri. Kitab ini berisi pidato perpisahan Musa dengan umat Israel, karena Musa tidak diizinkan oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan. Jadi sebelum dia menghembuskan napas terakhir,
sebelum dia berpisah dengan umat Israel, Musa memberikan nasihat-nasihat. Musa memberikan pesan-pesan terakhir kepada umat. Karena itu, kitab Ulangan sering disebut sebagai pidato perpisahan Musa dengan umat Israel. Nah, dari Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-15 ini, kita belajar dua hal. Pertama, jika engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Ini jelas dicatat di dalam ayat yang ke-10 bacaan kita saat ini. Ini menarik, saudara sekalian. Biasanya saat penagihan terjadi, orang segera mengambil barang atau uang gadaian. Tuhan tidak berkenan dengan cara hidup yang seperti ini. Yang Tuhan kehendaki, biarkan yang meminjam itu membawa kepadamu. Harap ini diingat baik-baik, sehingga ketika kita mau menagih barang gadaian itu, ya, biarkan orang itu yang memberikan kepada kita. Nah, ini menunjukkan sikap hormat kepada sesama manusia. Jadi, orang yang telah menggadaikan barangnya kepada kita, ketika kita mau mengambil barang itu, kita harus menaruh hormat kepada orang itu. Biarkan dia yang membawa barang itu kepada kita. Jika yang menggadaikan itu orang miskin, kembalikan itu sebelum matahari terbenam. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Betapa Tuhan itu mengajar kita agar kita menaruh hormat kepada sesama kita. Yang kedua, dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, jangan menahan upah seorang pekerja. Jangan menahan upah seorang pekerja. Apakah itu dalam bentuk gaji, honor, tunjangan, jangan engkau tahan. Mengapa? Yang pertama, karena itu adalah pemerasan, ya. Ini jelas disebut dalam ayat yang ke-14, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Jadi menahan upah seorang pekerja itu adalah pemerasan, tindakan mengambil hak yang bukan hak kita. Yang kedua, bagi yang miskin itu harus dibayar sebelum matahari terbenam. Jangan ditunda, ya. Jangan ditunda. Yang ketiga, jangan menahan upah, sebab itu menjadi dosa jika orang yang kita tahan upahnya berdoa kepada Tuhan. Jadi ada bahayanya, saudara sekalian, ada bahayanya jika kita menahan upah seseorang. Jika saat ini Anda adalah pemegang uang dan Anda harus membayar honor, gaji dan sebagainya, jangan ditahan. Jika sudah waktunya Anda harus membayarnya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Nah, mengapa Tuhan mengeluarkan ketetapan ini? Mengapa Tuhan mengeluarkan ketetapan ini dan itu disampaikan oleh Musa kepada umat Israel? Jawabannya, karena Tuhan menyayangi kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan melindungi hak setiap orang. Ya. Jadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan, jangan menahan upah dari seorang pekerja, itu sesungguhnya adalah bahasa di mana Tuhan melindungi hak setiap manusia. Ada hak, ada kewajiban. Hak kita adalah menerima apa yang menjadi upah kita. Tetapi kita juga harus punya kewajiban yang itu melindungi hak orang lain. Dari apa yang saya uraikan ini, saudara sekalian, kita mendapatkan 3 pesan penting dari Tuhan bagi kita gereja dewasa ini. Yang pertama, lindungilah hak setiap orang dan hormatilah itu. Sekali lagi, lindungilah hak setiap orang dan hormatilah itu. Jika itu bukan hakmu, jangan diambil. Jika itu hak orang lain, berikanlah itu. Jangan engkau tahan. Apalagi itu menyangkut upah, apalagi itu menyangkut honor, apalagi itu menyangkut gaji. Segera berikan. Untuk apa engkau menahannya? Apa manfaatnya engkau menahan upah seseorang?
Jadilah pribadi yang murah hati, pribadi yang berbelas kasihan. Karena kita menyembah Tuhan yang murah hati, kita menyembah Tuhan yang berbelas kasihan. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang berbelas kasihan, mengapa engkau tidak murah hati? Mengapa engkau tidak berbelas kasihan? Mengapa engkau menahan upah seorang pekerja? Yang kedua, menahan upah itu sesungguhnya sama dengan pemerasan. Sekali lagi, menahan upah seorang pekerja itu sama saja dengan pemerasan. Mengapa disebut pemerasan? Karena engkau mengambil apa yang bukan menjadi hakmu. Karena itu, jangan lakukan itu. Berikanlah apa yang menjadi hak orang, berikanlah apa yang menjadi upahnya. Ini penting saudara sekalian, sebab dalam menjalani kehidupan ini ada saja perilaku yang menahan upah seorang pekerja. Entah apa yang Anda pikirkan tentang hal itu. Apakah Anda mendatangkan manfaat bagi dirimu, bagi keluargamu ketika engkau menahan upah orang yang bekerja padamu, di mana engkau sudah sepakat membayar sekian kepada orang itu? Jangan tahan upah seseorang. Jika engkau menahannya, engkau sedang melakukan pemerasan dan Tuhan tidak suka itu. Yang ketiga, menahan upah itu melukai hati. Saya mengajak kita berimajinasi kalau Anda sudah membangun kesepakatan di mana Anda akan bekerja dan Anda akan dibayar sekian, kemudian itu tidak dibayar, bukankah itu melukai hati? Dan jika hati sudah terluka, maka kata-kata yang negatif akan keluar, pemberontakan akan terjadi, dan bukan tidak mungkin Anda akan melukai orang yang telah menahan upahmu. Karena itu jangan menahan upah, sebab itu melukai hati. Dan jika sudah melukai hati, damai sejahtera tidak ada di sana. Sementara kita tahu bersama, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 6 ayat 6. Saudara sekalian, apa yang harus dilakukan oleh gereja agar orang tidak menahan upah? Apa yang harus dilakukan oleh gereja? Saya mencatat 3 hal penting di sini, dan harap ini menjadi perhatian kita agar kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, gereja harus memberikan pemahaman pentingnya menghargai orang yang bekerja. Jadi ketika kita memberikan upah kepada orang yang bekerja, itu sesungguhnya adalah penghargaan kita terhadap jerih lelahnya, penghargaan kita terhadap apa yang sudah diperbuatnya. Kita sebagai gereja harus memberikan pemahaman betapa pentingnya kita menghargai orang yang bekerja. Yang kedua, kita sebagai gereja menggembalakan orang yang menahan upah dari seorang pekerja. Harus ada penggembalaan, harus ada diskusi, harus ada motivasi kepada orang yang telah menahan upah seseorang agar dia tidak melakukan perbuatan itu, sebab itu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, yang harus dilakukan oleh gereja, kita sebagai gereja adalah bersinergi dengan penegak hukum. Jika penggembalaan sudah tidak lagi didengar, jika pendekatan-pendekatan yang sudah kita lakukan tidak lagi didengar oleh orang itu, maka kita harus mengambil tindakan yang tegas, bersinergi dengan penegak hukum agar permasalahan ini tidak menggantung, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya betapa pentingnya bekerja itu. Hal itu dapat kita baca dalam Yohanes pasal 9 ayat 4. Yesus mengucapkan kalimat ini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dari apa yang dikatakan oleh Yesus ini kita bisa menangkap 3 pesan penting di sini, dan ini sangat penting. Yang pertama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja. Allah yang bekerja. Sampai saat ini Allah kita bekerja. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, di sana kita membaca bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Kalau Allah kita bekerja, mengapa Anda tidak bekerja? Anda harus bekerja, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja sampai saat ini. Yang kedua, kita bekerja selama ada kesempatan. Ya, selama kesempatan itu diberikan Tuhan kepada kita, di mana kita masih hidup, kita masih kuat, kita bisa berkarya, kerjakan itu. Jangan malas, engkau harus bekerja. Masih ingat Amsal 6 ayat 6, si pemalas disuruh oleh
Tuhan untuk belajar kepada semut. Itu berarti penting sekali bekerja. Kemalasan adalah dosa. Dalam kehidupan jemaat mula-mula ditemukan sebuah dokumen bahwa kemalasan itu adalah dosa. Yang ketiga, ada masa kita tidak dapat lagi bekerja. Yesus menyebut di sini akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sekarang Anda masih kuat. Sekarang Anda masih sehat. Sekarang Anda masih bisa berpikir dengan baik. Bekerjalah. Bekerjalah. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan bagimu. Amin.